Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Ya. Tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada daftar. Informasi bahwa gedung tersebut belum ada peminatnya alias belum laku. Kita tahu gedung Paitren tersebut diagunkan kepada BRI Setiabudi dan ternyata Paitren tidak bisa menebusnya sehingga BRI Setiabudi itu melimpahkan kantor tersebut di kantor lelang ini untuk dilelang kepada masyarakat umum. Batas waktu yang diberikan oleh KPKNL adalah tanggal 23 Mei kemarin. Namun sampai hari ini tanggal 26 belum ada peminatnya dan saya mengkonfirmasi sekali lagi. Sebulan gitu ya bisa bagi-bagi uang 10 sampai 15 miliar per hari gitu ya. Nah, ini kan sungguh tidak masuk akal ya jika Ibu Mansur itu tidak bisa untuk mengambil kembali aset atau kantor Paitren tersebut. Ya memang saya kira juga sudah disengaja, karena ini sama halnya berkaitan dengan investasi batubara JBL ya. Ada ruko di mana ini ruko milik BMT yang berlokasi di Fresh Market Kota Wisata ya. Dan ini ternyata sebelum diminta jaminan sita aset jaminan oleh Pak Zainul Mustafa di pengadilan negeri ini, terlebih dahulu pihak BMT ini juga sudah menjual kantor tersebut atau gedung tersebut, teman-teman ya. Aplikasi GoGrab nggak bisa digunakan, dikomplain nggak ada tanggapan sama sekali, kasihan sama customer ya, yang uangnya masih di dalam aplikasi udah 2 tahun kayak gini, nggak ada pembahasan sama sekali. Nah, jadi aplikasi tidak bisa digunakan, uang dari mitra Paitren ini juga masih nyangkut, masih tertahan di aplikasi dan tidak bisa ditarik, teman-teman. Minta tolong dong aplikasinya diperbarui yang bagus ketika transaksi. Kenapa selalu nomor salah? Nominal pulsa tidak keluar, pelanggan saya banyak, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya baru saja menonton tayangan terbaru dari Pak Darso ya. Ini ada 3 video ya berkaitan tentang kantor Paitren, dan kini terungkap kembali bahwasannya kantor Paitren yang berada di Bandung ternyata diagunkan ke bank oleh pihak Paitren atau pihak Yusuf Mansur gitu, teman. Ya, sudah tidak heran lagi atau sudah tidak aneh lagi ya begitu. Mungkin dugaan saya memang disengaja karena memang uh, permasalahan dengan kalian Paitren berkaitan dengan soal tunggakan gaji, pesangon, THR ini sudah sampai ke pengadilan negeri, dan pihak ex kalian Paitren ini meminta atau jaminan ya. Jadi sita aset dari aset-aset dari Paitren ya, ini harapannya bisa dilelang dan hasilnya nanti bisa digunakan untuk membayar hak-hak dari para karyawan begitu, teman-teman. Tetapi nyatanya eh, kantor Paitren saat ini pun juga sudah diajukan ke pihak BRI gitu, teman-teman ya. Atau bahasa agamanya digadaikan gitulah, teman-teman ya, mungkin ya. Biar lebih mudah gitu ya. Dan sebenarnya eh, persoalan untuk menghindari tanggung jawab, kemudian menyembunyikan aset, kemudian sengaja ini melibatkan pihak bank ya, supaya aset-asetnya ini tidak begitu saja hilang gitu ya. Jadi terlebih dahulu uh, aset dari Paitren ini sudah diuangkan di BRI dan kemudian tidak dibayar atau tidak diurus gitu, teman-teman ya. Sebenarnya saya kira mudah ya, Yusuf Mansur apabila bertanggung jawab, kemudian uh, membayar tunggakan atau membayar
nilai yang harus dibayarkan kepada pihak bank gitu ya, sebesar 2 miliar ya kalau tidak salah ya. Karena memang Yusuf Mansur kan keluar-keluar gitu ya. Dengan Python saja ini sehari atau sebulan gitu ya bisa bagi-bagi uang 10 sampai 15 miliar per hari gitu ya. Nah, ini kan sungguh tidak masuk akal ya jika Isu Mansur itu tidak eh, bisa untuk mengambil kembali aset atau kantor Python tersebut. Ya, memang saya kira juga sudah disengaja karena ini sama halnya berkaitan dengan investasi batu bara JBN ya. Ada Ruko di mana ini ruko milik BMT yang berlokasi di Fresh Market Kota Wisata ya. Dan ini ternyata sebelum diminta jaminan sita aset jaminan oleh Pak Jaini Mustafa di Pengadilan Negeri ini terlebih dahulu pihak BMT ini juga sudah menjual kantor tersebut atau gedung tersebut teman-teman. Ya, inilah gaya-gaya yang tidak jauh beda ini berkaitan dengan bisnis yang di dalamnya ada Yusuf Mansur juga teman-teman ya. Dan kalau bicara mengenai permasalahan Python, sebenarnya kan juga bukan hanya permasalahan gaji pesangon THR karyawan yang tidak terbayar, ya. Kemudian kantor Python ini ternyata juga sudah diagunkan. Permasalahan dengan mitra-mitranya ini juga tidak kalah eh, ribet atau jelimet gitu teman ya. Tidak kalah ya merugikan para mitra-mitranya gitu teman ya. Ini karena eh, sepanjang yang saya ketahui ini berdasarkan mitra-mitra Python atau leader Python yang saya temui dan saya wawancara ini mengeluhkan bahwasanya saldo mereka ini tertahan di aplikasi Python gitu ya. Sebagai gambaran, teman-teman juga bisa melihat di Google Play Store ini ada aplikasi Python dan membaca komentar-komentarnya atau membaca ulasannya ya. Ini saya bacakan misalkan dari Novitri Puspasari ya. Aplikasi Bobrok nggak bisa digunakan, dikomplain nggak ada tanggapan sama sekali. Kasihan sama customer ya. Yang uangnya masih di dalam aplikasi udah 2 tahun kayak gini, nggak ada pembahasan sama sekali. Nah, jadi aplikasi tidak bisa digunakan, uang dari mitra Python ini juga masih nyangkut, masih tertahan di aplikasi dan tidak bisa ditarik teman-teman. Minta tolong dong aplikasinya diperbarui yang bagus ketika transaksi. Kenapa selalu nomor salah? Nominal pulsa tidak keluar, pelanggan saya banyak, gitu, teman-teman. Dan kemudian selanjutnya, ya makin ke sana, pattern tidak jelas. Setiap transaksi tidak ada semua. Padahal saldo masih banyak. Saldo tidak terpakai, pattern juga nggak bisa digunakan. Kecewa. Hampir sama komentarnya. Lalu berulang lagi, ketika transaksi jumlah nominalnya tidak bisa muncul. Selalu seperti itu ketika darurat. Lama-lama lari juga pelanggan saya gitu. Not recommended, mending yang lain aja atau ke counter aja yang pasti gitu. Aplikasi ini sering dalam pengembangan alasannya gitu. Kemudian Python mahal, daftarnya udah mahal, harga produk mahal, malah sesudah upgrade tambah mahal, super mahal, mending pakai aplikasi lain. Tolong diperbaiki aplikasinya. Saya kecewa sekali. Bukan mempermudah, malah mempersulit transaksinya. Terkadang aplikasi ini sangat memuakkan ya, karena tidak dapat diverifikasi dengan baik dan data yang suka eh, tidak diingat atau tertukar. Gitu teman-teman. Ya, ini adalah sedikit gambaran bagaimana permasalahan dari mitra-mitra Python yang merasa bahwa aplikasinya ini sulit digunakan, sulit untuk bertransaksi, dan juga saldo dari mereka ini tidak bisa ditarik sama sekali. Nah, pertanyaannya, apakah memang ini karena gangguan sistem atau mungkin karena disengaja, teman-teman? Ya, silakan teman-teman bisa menilai sendiri, melihat dari berbagai macam bisnis-bisnis yang dibuat atau dikirim oleh Mansur ya, dimulai dari Python, modelnya Piri, tabung tanah,
patungan usaha, kemudian ada lagi perumahan Kaisar Al-Mansur di mana Yusuf Mansur juga terlibat di dalamnya. Nah, ini berakibat rugi semua, ya. Jadi intinya bisnis-bisnis yang bersama umat ini berakhir kemudian bangkrut, dan juga para nasabah atau para investor ini tidak bisa menarik hak-haknya, tidak bisa meminta kembali hak-haknya, ya. Ya, mungkin Yusuf Mansur basa-basi atau pihak mereka ingin mengembalikan, tapi nyatanya itu mungkin hanyalah sekedar sekedar formalitas saja, ya. Karena faktanya para investor yang menuntut hak ini terkesan atau merasa dipersulit, gitu ya. Misalkan dari kantor atau customer yang menangani konon katanya Fightran baru saja kemarin ini ingin mengembalikan saldo dari mitra-mitranya, ini ternyata kantornya telah ditelusuri Pak Darso. Nah, ini tidak ada kesesuaian, ya, dengan alamat yang dicantumkan. Kemudian kantornya, eh, nomor teleponnya ini susah dihubungi, ya. Begitu juga dengan patungan usaha. Ya, ini banyak yang eh, meminta haknya langsung datang ke Tangerang, langsung datang ke kantor patungan usaha. Nah, ini dipersulit, ya. Diminta bukti transaksi, diminta slip transfer, ya, diminta bukti sertifikat dan lain-lain, ya. Bahkan ada yang sampai ini menagih langsung ke WA Yusuf Mansur seperti Bu Darni, Pak Soeharto, Bu Lili. Nah, ini bahkan sampai me, ngechat langsung ke Yusuf Mansur, ini bahkan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan, ya, ini baru dibaca, ya. Bahkan Bu Darni sendiri mengaku ini nomornya diblokir setelah berhari-hari setiap hari di chat kepada Yusuf Mansur, ini ternyata tidak dibaca sama sekali, tidak ada respon, dan terakhir diblokir, ya. Dan setelah sebulan Bu Darni meminta, ini ternyata dikembalikan, tetapi hanya pokoknya saja, begitu, teman. Ya, ini silakan teman-teman nilai sendiri, ya. Ya, mungkin ada sebagian yang dikembalikan, ya, sebagai bentuk atau mungkin mereka mengklaim bukti bahwa mereka sudah bertanggung jawab, tetapi perbandingannya dengan yang sudah dikembalikan dan yang belum dikembalikan. Nah, ini perbandingannya ini tidak eh, seimbang, atau mungkin bisa dibilang lebih banyak yang belum dikembalikan, ya, mungkin, ya. Katakanlah seperti Pak Hidren juga, teman-teman. Ini karyawannya sendiri yang berjasa kepada Pak Hidren, besarkan nama Pak Hidren, gitu, ya. Nah, ini sudah masuk pengadilan negeri, ya, karena dibantu oleh Pak Zaini Mustafa sebagai kuasa hukum, ya, lewat Disnaker. Kemudian pihak Paytren ini menyanggupi akan mencicil secara berangsur 6 kali angsuran, itu, ya, tetapi hanya 1 kali cicilan, ini pun tidak ada kelanjutannya sama sekali. Kemudian pihak karyawan ini meminta langsung, menagih langsung pada Yusuf Mansur di WA berapa kali, itu pun juga tidak dibalas, seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Ali, teman-teman. Nah, ini kan, ya, masyarakat atau teman-teman sudah bisa menilai dari bagaimana pola-pola bisnis Yusuf Mansur selama ini, terutama yang bersama umat. Tetapi kalau bisnisnya sendiri, misalnya seperti warung steak BPKG Slamet, ayam bakar Mas Mono, X-Gym, dan lain-lain, nah, ini terkesan, ya, moncer-moncer saja, gitu, teman-teman, ya. Bahkan flexingnya sehari pajak sampai 100 sampai 200 juta per hari, gitu. Ya, saya kira berkaitan dengan Python ini sudah banyak permasalahan selama ini yang terjadi, dan ini tidak ada campur tangan dari pihak-pihak terkait, ada pihak penegak hukum atau pihak pemerintah, ya. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi, karena bagaimanapun mereka yang menjadi korban, mereka yang mengalami kerugian, ini adalah masyarakat Indonesia, teman-teman. Baik, akan saya tampilkan, ya, video dari Pak Darso berkaitan dengan kantor Python yang ternyata diagungkan oleh BRI atau pihak bank, dan pihak Python sampai saat ini juga tidak ada inisiatif atau tidak ada niatan untuk mengambil kembali aset tersebut. Dan sampai batas waktu lelang bulan Mei 2025 kemarin, nah, ini tidak ada yang berminat untuk membeli kantor Python, teman-teman, ya. Baik, inilah video dari Pak Darso berkaitan
berkaitan dengan kantor Paitren yang ternyata diagunkan BRI sampai akhir masa lelang ini juga tidak ada peminatnya, teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin tanggal 26 Mei 2026 saya berada di kantor pelayanan pihak negara dan lelang KPKNL Bandung. Baru saja saya konfirmasi di dalam soal gedung Paitren Peritra Sentosa Internasional yang berada di The Suites Metro Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Apakah sudah ada yang peminatnya atau belum, sudah laku atau belum? Ternyata barusan saya ketemu dengan petugas di dalamnya dan saya mengkonfirmasi bahwa gedung tersebut belum ada peminatnya alias belum laku. Kita tahu gedung Paitren tersebut diagunkan kepada BRI Setiabudi dan ternyata Paitren tidak bisa menebusnya sehingga BRI Setiabudi itu melimpahkan kantor tersebut di kantor lelang ini untuk dilelang kepada masyarakat umum. Batas waktu yang diberikan oleh KPKNL adalah tanggal 23 Mei kemarin, namun sampai hari ini tanggal 26 belum ada peminatnya. Dan saya mengkonfirmasi sekali lagi bahwa debitur dari BRI ini adalah PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren. Petugas KPKNL dalam itu memberikan saya nomor kontak petugas di BRI, Pak Windra namanya, ada nomor handphonenya, untuk mau mencari tahu soal lebih detail lagi soal kantor Paitren itu boleh menghubungi Bapak ini di BRI Studio. Demikian saudara-saudara, mungkin kalau ada yang berminat membeli kantor Paitren itu ya disilahkan. Nanti saya akan mengabarkan terus perkembangan dari kantor Paitren tersebut yang sudah diagunkan ke BRI. Kemudian mereka tidak menembusnya, Paitren tidak menembusnya, dan hari ini sudah masuk ke kantor lelang negara. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada informasi berikutnya soal perkembangan kantor Paitren tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.